Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi wa man wala wa ala jami'an yahtana ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Abna'i at-talabah wa banati at-talibat al-a'izzati fillah. Pada pengajian kita sebelumnya telah kita menguraikan tahapan-tahapan seleksi yang dipahami oleh sebagian ulama sampai Rasulullah terpilih oleh Yang Maha Kuasa menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Di antara 124.000 nabi, 313 rasul, 25 yang tersebut namanya di dalam Al-Quran, 5 diantaranya terpilih selaku ulul azmi, lalu 2 yang tersebut namanya di dalam salawat yang selalu silih berganti disebutkan, dan itu diabadikan di dalam salat sampai salawat itu disebut dengan salawat Ibrahimiyah, oleh karena namanya Nabi Ibrahim ada tersebut di dalamnya. Kemudian 2 nabi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah diseleksi untuk ditetapkan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka ada 3 hal yang dipahami oleh ulama, ya, maksud saya oleh sebagian ulama, ya, dari 3 riwayat ilmu dilihat sisi kelebihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu menyelamatkan dirinya dari hal yang serupa setipis apapun yang menurut pandangan manusia biasa itu bukanlah suatu kesalahan, namun karena terjadi pada diri seorang nabi, maka ya, seringan dan setipis apapun kesalahan itu tetap jelas terlihat. Sehingga bagi kita, karena mampu menyelamatkan dirinya dari hal yang serupa, terpilih menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan bukan hanya itu, banyak lain. Itu hanya 1 di antara atau 3 di antara yang dipahami oleh sebagian ulama. Ya. 2 kisah itu dijumpai di dalam Al-Quran, 1 dijumpai dari riwayat atau sejarah yang bersanad. Ya. Lalu ya, ketiga-tiganya sudah kita singgung pada pertemuan kita sebelumnya. Lalu apa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Di antaranya, ya, dalam salah satu riwayat diceritakan bahwa pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul,
siapa istri engkau yang paling engkau cintai? Rasulullah menjawab, engkau. Anti ya Humairah, engkau hai Humairah. Humairah itu ya panggilannya Aisyah yang beliau senangi. Humairah artinya kemerah-merahan. Wajahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasul, apakah engkau ingin menyampaikan apa yang engkau sampaikan itu kepada aku di tengah-tengah istrinya lain? Ya, wahai Rasul, bersediakah engkau menyampaikan apa yang engkau sampaikan itu kepada istri-istrinya lain? Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha tidak puas mendengarkan ucapan Rasulullah itu kalau hanya dirinya. Beliau ingin ya ucapannya Rasulullah itu diperdengarkan kepada semua istrinya lain. Ya. Itu karakternya beliau itu. Ya. Sering-sering menampilkan sesuatu action untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah istri Rasulullah yang paling dicintai, melebihi kecintaannya Rasulullah kepada istrinya lain. Ya. Rasul ya menjawab, ya boleh, ya boleh. Nah, lalu ya, kalau kita pikir ucapannya Rasulullah ini apa akibatnya kalau itu disampaikan kepada istrinya lain, pasti kecewa. Untuk ya menyenangkan hati yang satu orang ini, ketika itu istrinya Rasulullah 10. Ya, berarti kalau yang satu ini disenangkan perasaannya, maka 9 ini dikecewakan. Ya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, tapi ketika tawarannya Aisyah radhiyallahu anha itu tidak diterima, pasti kecewa. Nah, Rasul tidak ingin mengecewakan istrinya. Lalu apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukannya? Ya. Rasulullah SAW ya, mengantarkan kurma kepada masing-masing istrinya. Ya. Ya. Dimulai dari Aisyah radhiyallahu anha, diberitahu, wahai Aisyah, ini kurma ya kuberikan kepadamu, tapi satu yang saya minta, jangan engkau memberitahu kepada siapa-siapa kalau aku ini memberikan kepadamu kurma. Ya, diantarkan lagi istrinya lain, ini saya antarkan kepadamu kurma, tapi saya minta jangan engkau memberitahu kepada siapa-siapa kalau saya berikan engkau kurma. Ya, semua istrinya diantarkan kurma dengan janji yang sama. Ya. Lalu suatu saat mereka diminta untuk berkumpul, lalu Aisyah radhiyallahu anha menanya Rasulullah, wahai Rasul, di hadapan istri-istri ini saya ingin mendengarkan satu ucapan dari engkau. Siapa di antara kami yang paling engkau cintai, wahai Rasul? Rasulullah mengatakan, tentu saja istriku yang pernah aku antarkan kurma kepadanya. Maka ya, seketika istrinya itu saling memandang tersenyum karena semua merasa dirinya paling dicintai oleh Rasul. Langsung mengatakan, oh pantas Rasulullah mengatakan jangan beritahu kepada siapa-siapa karena aku terpilih menjadi istrinya yang paling dicintai. Masya Allah. Nah, ini. Jadi beliau menyelamatkan dirinya dalam kondisi terjepit apapun, ternyata masih mampu menyelamatkan dirinya dari kalimat dusta. Coba kalau kalian berpoligami sampai 4 orang, diminta untuk melakukan hal yang sama di antara 4 istrinya, apa yang dilakukan? Kadang orang itu sudah berdusta, katanya mak beli patuh,
tipu muslihat, ya. Nah, jadi berbeda yang dilakukan Nabi Ibrahim kemarin. Oh, ketika ditanya man hiya, faqala hiya ukhti. Nah, masih ingat ceritanya kemarin? Ketika ditanya siapa ini, dia mengatakan ini adalah saudaraku. Padahal itu istrinya, bukan saudaranya, istrinya. Apakah itu dusta? Menurut Nabi Ibrahim tidak, karena innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Aku ini orang beriman, istriku orang beriman. Nah, makanya hiya ukhti, dia adalah saudariku. Kenapa? Kalau dia mengatakan dia istriku, bahaya. Karena dilarang untuk pergi dengan istrinya. Lalu ia mau menyelamatkan istrinya dari tindak kezalimannya raja. Itu yang dilakukan. Tapi coba Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah ini, ada dusta tidak itu? Hah? Ada dusta. Padahal dalam kondisi terjepit seperti itu. Nah, itu juga yang membuktikan bahwa beliau memiliki sifat faqala, cerdas. Cerdas. Masya Allah. Ini. Ya. Sama halnya dengan satu kisah lagi, ya, satu kisah yang pernah juga diungkap di sini. Ketika suatu hari beliau didatangi oleh seseorang yang mengantarkan kepadanya buah anggur. Di tanah Arab itu anggur adalah makanan favorit, karena anggur itu buah-buahan yang berair, buah-buahan yang berair. Kalau lagi dahaga dapat anggur, mantap. Ya, Rasul ketika itu dibawakan oleh seseorang anggur, langsung disuguhkan di hadapannya. Beliau duduk bersama dengan sahabat, menerima pemberian anggur itu. Ya, dengan segala perasaan senang menerima pemberian itu. Karena si pemberi anggur itu masih duduk di situ, maka Rasul langsung mencicipi anggur itu sebagai tanda bahwa beliau senang. Ya, dan memang itu etika. Ketika kita diberi apa-apa, senangilah pemberian itu, sekalipun engkau tidak senang. Ya, tampakkanlah rasa senang, ya, terhadap, ya, pemberian yang diberikan oleh seseorang kepadamu. Sekalipun engkau tidak menyenanginya, tapi engkau harus menampakkan perasaan senang. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul senang menerima anggur. Nah, untuk memuaskan perasaan si pemberi anggur ini, Rasul langsung mencicipi. Dicicipi satu butir, orangnya belum pulang. Dicicipi lagi 2 butir, orangnya belum pulang. Dia senang melihat Rasulullah mencicipi anggur itu. Rasul dicicipi sampai pada akhirnya habis anggur yang ada di hadapannya Rasul itu. Habis. Bukan main senangnya ini si pemberi anggur. Melihat Rasulullah sangat senang memakan anggurnya. Ya, senang perasaannya. Pamit pulang. Nah, yang selalu bertanya-tanya ini orang yang di sampingnya. Ya, kenapa hari ini Rasulullah tidak seperti biasanya? Kenapa Rasul begitu senangnya makan anggur, lalu tidak, ya, ya, ya. Rasul ini, ya, tidak berbagi kepada kita. Nah, kita juga ingin merasakan nikmatnya anggur itu. Kenapa Rasul biasanya tidak begini? Kenapa hari ini tiba-tiba begini? Rasul sampai hati menghabiskan anggur itu, tidak berbagi kepada kita. Kita juga senang. Nah, setelah nanti si pemberi anggur ini pulang, dia bertanya, "Wahai Rasul,
Apa yang terjadi pada diri engkau, biasanya engkau tidak begini, kenapa sampai hati engkau tidak berbagi kepada kami? Rasul mengatakan, ketahuilah olehmu ya, bahwa anggur yang tadi kucicipi itu tidak seperti yang kubayangkan. Tidak seperti yang kubayangkan. Ya, kalau aku memberikan kepadamu, saya khawatir siapa tahu engkau berkata jujur. Siapa tahu engkau berkata jujur. Nah, sehingga si pemberi anggur itu tersinggung, kecewa. Wahai Rasul, apa maksudnya? Ketahuilah olehmu bahwa anggur yang disuguhkan tadi itu bukanlah anggur yang manis. Itu anggur yang kecut. Kecut. Nah, tapi Rasulullah sudah kecut perasaannya, masih manis mukanya. Masya Allah. Sudah kecut perasaannya, masih manis mukanya. Sehingga si pemberi anggur itu juga merasakan senang. Pulang dengan segala kepuasan hati. Ya Allah, dari riwayat inilah sehingga Rasul dijuluki, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki perangai budi pekerti yang sangat-sangat luhur. Tidak ada orang yang bisa menyamainya, apalagi melampauinya sebelumnya dan setelahnya. Tidak ada. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba, siapa di antara kalian bisa seperti itu? Siapa? Masya Allah. Dan banyak kisah seperti itu, banyak sekali. Ya. Di antaranya lagi, ya, kami teringat kemarin ini sempat lagi kami ziarah ke Taif, ya. Menapatilah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama bersama dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Ya. Ketika Rasul tiba di Taif, ketika Rasulullah tiba di Taif, sebelumnya, ya, sebelum Rasulullah tiba, baru mendengar rencana Rasulullah berangkat ke Taif. Ini Abu Jahal lebih dahulu mengirimkan utusan untuk datang ke Taif, menyampaikan informasi, wahai penduduk Taif, hati-hati. 2-3 hari ke depan akan datang seorang tukang sihir dari kota Mekah, namanya Muhammad. Jangan engkau terima. Ketika engkau menerimanya, maka ya tunggu, ya Taif ini akan menjadi kampung yang kacau balau seperti itu yang terjadi di Mekah. Kita di Mekah ini sudah diobrak-abrik oleh orang yang satu ini, tukang sihir. Ya. Nah, itu provokasi yang dilancarkan oleh Abu Jahal, laknatullahi alaih. Apa yang terjadi begitu Rasul tiba di Taif, ya, penduduk kota Taif itu, ya, sudah berhati-hati. Inilah. Nah, mereka semua sudah termakan provokasi oleh utusan Abu Jahal. Nah, singkat cerita, ketika Rasul tiba, beliau menemui tiga tokoh pemimpin kabilah yang ada di Taif itu. 3 tokoh ini bersaudara dari seorang orang tua yang bernama Amir bin Umair As-Saqafi. Ya. Lalu memiliki
3 orang anak, semuanya ini pemuka masyarakat yang ada di Taif. Ya. Ketiga anaknya ini bernama Mas'ud, Yalail, kemudian Hubaib. Ya, ketiga-tiganya. Begitu Rasulullah datang menemui 3 orang ini, maka 3 orang ini ya menyampaikan bahasa kepada Rasulullah yang jauh dari harapan, ya, tidak beretika. Salah satu di antaranya mengatakan, wahai Muhammad, apakah Tuhan sudah tidak ada lagi hambanya yang lebih baik dari engkau? Wahai Muhammad, apakah Tuhan sudah tidak memiliki hamba yang lain yang lebih baik dari engkau? Kenapa engkau yang terpilih jadi Rasul? Itu bahasanya. Yang kedua, mengatakan, wahai Muhammad, kalau betul engkau adalah Rasul, maka aku akan pergi ke Mekah, lalu aku sobek-sobek itu. Ya, kiswah ke lambungnya Ka'bah, ya, sarungnya Ka'bah. Yang ketiga itu mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak akan menyampaikan sesuatu kepadamu sampai engkau berhenti mengatakan dirimu Nabi. Selagi engkau mengatakan dirimu Nabi, aku tidak akan bertutur sapa kepadamu. Jadi 3 ini dengan bahasa yang mengecewakan, jauh dari harapannya Rasul. 10 hari Rasulullah tinggal di Taif, ya, tidak diterima dengan sambutan yang diharapkan. Semua serba mengecewakan, sampai akhirnya Rasul diusir, disuruh pulang, ya, dengan cara yang sadis, ya, dilempari batu sampai beliau, ya, keluar dari Taif. Dan inilah Zaid bin Harithah, ya, yang selalu melindungi Rasulullah. Begitu Rasul dilempar batu, dia lagi menghadang batu itu, jadi dia yang kena batu, berdarah-darah, sekujur tubuhnya kena batu. Nah, ini anak angkatnya Rasulullah, sahabatnya selaku juga anak angkatnya, ya, berikrar bahwa Rasul, selagi aku masih hidup, maka tidak akan kubiarkan Rasulullah terluka sedikit pun, ya, kecuali dia harus menghalau luka itu. Tapi bagaimanapun, ya, karena dia sendiri tidak akan mungkin bisa, ya, melindungi Rasulullah SAW, ya, seperti, ya, yang dia harapkan. Rasul tetap kena batu juga dan berdarah sampai beliau tersungkur. Ya. Begitu tersungkur, beliau menangis. Ya. Setelah keluar jauh dari kota Taif, tersungkur menangis. Ya. Pada saat beliau menangis, maka malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk, ya, menjaga bukit-bukit yang ada di sekitar Taif itu, ya, datang menemui Rasulullah. Wahai Muhammad, ya, sesungguhnya aku ditugaskan oleh Allah untuk menjaga bukit ini di sekeliling kota Taif. Andai kata engkau setuju, maka bukit-bukit ini aku akan angkat, lalu aku akan hamparkan di tengah perkampungan mereka, biar semua mereka itu pada ditelan oleh tanah. Setujukah engkau, wahai Muhammad? Biar mereka tahu rasa, ya? Biar mereka tahu rasa bagaimana perihnya seseorang yang datang membawakan kebaikan lalu diterima dengan cara seperti ini. Wahai Muhammad, apakah engkau setuju?
Andai kata engkau setuju, maka tiadalah hal itu susah bagiku. Apa kata Rasulullah? Tidak. Nahnu narju min aslabihim man yatawalla. Nahnu narju min aslabihim man yatawalla. Tidak, bukan seperti itu. Aku berharap dari mereka, dari anak cucu keturunan mereka, min aslabihim, dari anak cucu keturunan mereka, ada nanti yang mendapatkan petunjuk untuk menerima ajaran yang aku bawa ini. Coba, andai kata kalian, ya, andai kata kalian di posisi Rasulullah, ya, datang untuk membawakan sesuatu yang sangat berharga, yang bisa menjadi panduan keselamatannya dunia akhirat. Nah, lalu diterima dengan cara sadis seperti itu. Nah, kemudian datang seseorang kepadamu untuk membantu engkau membalas dendam. Kira-kira apa yang kau lakukan? Terima atau tidak? Andai kata engkau diposisikan seperti Rasulullah, dalam kondisi seperti itu, sudah berdarah-darah tubuhnya, jatuh tersungkur menangis, tiba-tiba datang seseorang. Ya. Sudikah engkau? Apakah engkau setuju kalau aku membantumu? Biar mereka kuhabisi sekalian. Bagaimana kan? Yes. Nah, itulah bukti bahwa kita ini betul-betul tidak bisa terpilih jadi nabi. Kalau macam kita ini jadi nabi, habis mereka itu. Ya. Itulah sehingga kita tidak lolos verifikasi. Karena orang-orang seperti kita ini, kalau diperhadapkan kondisi seperti itu, maka ucapan kita tanpa berpikir panjang, yes, oke, lakukan saja. Tapi Rasul tidak, visinya jauh, panjang, ya, bukan melihat hari itu. Beliau berharap, ya, nahnu narjumi aslabihim man yatawalla. Alhamdulillah sampai hari ini berkat doanya Rasulullah dulu, karena beliau mendoakan ketika itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak paham kebaikan apa sesungguhnya yang aku antarkan kepadanya. Ya, Rasul tahu, Rasul sangat memahami dan sangat memaklumi. Mereka berlaku seperti itu karena mereka tidak tahu kebaikan apa sesungguhnya yang aku antarkan ini kepadanya. Andai kata mereka tahu, tidak mungkin melakukan hal yang serupa. Tidak mungkin. Mereka itu hanya minus hidayah saja. Bukan orang yang tidak baik, bukan orang yang jahat. Mereka orang yang terinfeksi oleh virus provokasi. Informasi yang datang dari laknatullah alaih. Rasul paham itu, maklum. Sehingga sejahat-jahatnya penduduk Taif pada saat itu, Rasul masih mendoakan kebaikan. Rasul masih optimis. Kalau bukan mereka, anaknya, bukan anaknya, cucunya, bukan cucunya, cicitnya, sampai lapis keberapa Rasul sangat berharap ada di antaranya nanti yang terima ini hidayah. Alhamdulillah hari ini Taif menjadi salah satu kota besar, terindah, tertib, rapi, penduduknya semua muslim. Ya, satu ketika nanti engkau jalan-jalan ke sana, Taif itu seperti Madinah, ya, dingin, iklimnya sejuk, padahal padang pasir, buah-buahnya segar. Nah, di sana ada pabrik parfum. Ya. Nah, di sana banyak pohon kaktus yang berbuah. Kemarin ini kaktus berbuah. Nah, di sini pohonnya saja susah tumbuh, di sana buahnya ada. Sayur mayur di sana segar. Saya juga heran dilihat, kenapa banyak sayur mayur di sini segar? Kenapa, gimana caranya bisa tumbuh itu? Padahal pasir, tandus begini sayur mayurnya, subur tegas. Banyak semangka, banyak mangga, banyak pisangnya itu besar-besar.
panjang-panjang. Ada satu teman, ya, ambil pisang, dicoba-coba, pisang yang sampai seperti satu siku ini panjangnya, dimakan satu langsung kenyang. Allah Akbar. Mangganya itu Masya Allah besar, manis, empuk dagingnya. Tinggal satu yang saya cari di sana tidak dapat, durian, duren, tidak dapat. Ya. Yang lainnya, ya Allah, lebih segar, lebih besar, lebih empuk. Masya Allah. Ini berkat doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana termasuk salah satu kota yang sangat digemari untuk dikunjungi. Nah, kemarin di sana kita minum susu onta yang segar, ya, susu onta yang segar. Nah, diperas-peras teteknya itu onta, keluar airnya, diminum, aduh, segar, tidak amis, segar, baru saja. Habis diminum pakai lagi, cuci muka dengan susu onta. Saya katakan susu onta ini, coba yang keripu wajahnya, coba cuci dengan susu onta segar. Begitu kering, keriputnya langsung halus, lembut. Ya. Jadi nenek-nenek yang usianya 71 tahun, ya, langsung tampil 17 tahun. Saya bilang, coba foto cepat dirinya, langsung posting. Ya. Karena ketika beruduk nanti kembali seperti semula. Ya. Segar, ya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya, kalian suatu saat nanti ya, mendapat juga panggilan Allah untuk berangkat ke sana. Nikmati kota Taif, ya. Nikmati keindahannya. Di sana kami juga dapatkan kemarin itu madu Yaman yang kental betul, dan di situ ada macam-macamnya, ya. Ada putih, ada kekuning-kuningan, ada hitam pekat. Intinya semua lezat, ya. Buah-buahnya segar, sayurnya segar, manis, ya. Selalu teringat dengan doanya Rasulullah yang memohon keberkahan kepada Allah untuk bumi Taif ini, kemudian penduduknya dibuka hatinya untuk menerima hidayah, dan hari ini itulah yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Andai kata tawarannya tadi malaikat ini disetujui oleh Rasulullah, mungkin ceritanya Taif sudah berkubur sampai sekarang. Mungkin tidak ada lagi penghuni di situ, hanya padang pasir sepanjang penglihatan. Tapi ternyata tidak. Ya, doanya Rasulullah masih jauh lebih indah, masih jauh lebih berguna daripada tawarannya malaikat tadi. Tapi tawarannya malaikat lagi-lagi itu ujian untuk Rasul. Andai kata Rasul memilih seperti yang ditawarkan oleh malaikat, maka beliau bukan Rasul, beliau adalah manusia biasa. Tapi Rasul tidak memilih, itu bukti bahwa beliau bukan manusia biasa, beliau manusia yang luar biasa. Ya, supaya orang lain juga bisa pahami dirinya. Andai kata kita yang disodorkan atau yang ditawarkan seperti yang ditawarkan kepada Rasul dalam kondisi seperti itu, maka kita pasti mengiyakan. Itulah tanda bahwa memang kita ini tidak pantas untuk menjadi Rasul. Habis umat ini kalau kita yang jadi Rasulnya. Habis. Ya, dan ya, bukan hanya ini, ya,
masih tersisa banyak riwayat yang lain yang menunjukkan keluhuran budi pekerti Rasul, sehingga beliau dijuluki oleh Al-Quran wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bahkan beliau sendiri yang menyatakan dirinya innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, sungguh aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan makarimal akhlaq, budi pekerti yang luhur. Jadi agama ini ada 3 komponen yang sangat inti. Pertama akidah, yang kedua syariat, dan yang ketiga akhlak. Akidah yang diajarkan oleh Rasul tidak berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. 313 Rasul atau 124.000 nabi, semua itu membawa akidah yang sama, akidah tauhid. Tidak ada yang berbeda. Jadi itu kalimat la ilaha illallah yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah, melewati sekian ribu nabi, tidak berbeda itu tidak berubah itu. Jadi akidah tidak ada perbedaan, akidah tauhid. Nah, kemudian syariat, inilah yang memiliki perbedaan antara syariat Nabi yang satu dengan Nabi yang lain, ada perbedaannya. Ya. Kemudian akhlak. Nah, ini akhlak pun ya, memiliki tingkatan-tingkatan ditinjau dari keluhurannya. Semua nabi mengajarkan akhlak yang baik, tapi sebaik-baik akhlak yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya tidak akan sama ya tingkatannya, keluhurannya dengan ya yang diajarkan oleh Rasulullah. Itulah tadi maknanya itu. Innama bu'istu makarimal akhlaq liutammima, itu liutammima, untuk menyempurnakan. Sebelumnya sudah ada akhlak yang baik. Ya, nabi-nabi sebelumnya sudah mengajarkan akhlak yang baik, tapi sebaik-baik akhlak mereka belum dianggap sempurna. Terbukti setelah Rasulullah yang paling baik adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata masih terjebak dalam persoalan yang 3 itu. Rasul diperhadapkan hal yang serupa, memiliki siasat, strategi untuk menyelamatkan dirinya dari ya kemungkinan untuk berdusta setipis apapun, seringan apapun. Ya, beliau memiliki sifat kepala di situ, kecerdasan, ya, untuk mengambil sikap, ya, sehingga selamat dari dusta sekecil apapun, setipis apapun, sesedikit apapun. Sehingga beliau lisannya betul-betul bersih, suci dari dusta, ya, sesedikit dan seseringan apapun dusta itu, lisannya beliau bersih. Nah, jadi ini alasan-alasan yang dikemukakan oleh ulama sehingga betul Rasul ya terpilih untuk menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana jami'an binuril ilmi wa binuril hikmah wa binuril hidayah kama nawwartas samawati wal ardi wa bisyamsik. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.